Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mentutorialkan siklus akuntansi menggunakan transaksi juga ya. Caranya tuh gampang banget, tinggal kalian lihat video berikut ini. Jadi di sini saya akan membuat tutorial rumus untuk dimasukkan ke dalam siklus akuntansi untuk penilaian ujian tengah semester komputer akuntansi, di mana transaksi itu yang ada di PT FEBI UMP periode 31 April 2020. Siklus akuntansinya yang pertama ada jurnal umum, buku besar, neraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Selanjutnya, saya sudah membuat daftar akun yang ada di neraca saldo. Ini tuh untuk mempermudah saya dalam pengisian siklus akuntansi nantinya yang akan saya tutorialkan. Sebelum lanjut ke jurnal umum, ini kita blok aja, kita ganti define name-nya menjadi kode akun, lalu klik OK. Nah, ini kita blok lagi, kita define name lagi, kita ganti namanya jadi daftar akun. Ini untuk mempermudah rumus yang akan saya tutorialkan nanti. Jadi ini di sheet jurnal umum untuk rumus akun 1 sama dengan B7 simbol dan G7 lalu enter. Nah, di kolom akun 2 itu rumusnya pakai rumus akuntif sama dengan countif buka kurung G7 titik 2. Nah, ini langsung otomatis muncul G7 juga ya, titik koma G7 tutup kurung. Nah, ini kita kunci rumusnya pakai simbol dolar di sebelum G dan sesudah G lalu enter. Nah, ini munculnya otomatis ya, jadi berpengaruh gitu. Nah, untuk tanggal 1 ini kita tinggal lihat di soalnya ya. Nah, sebelumnya kita isi dulu nih kode akun, itu pakai rumus di data validation. Any value kita ganti list, ignore blank uncheck list, search-nya kita isi sama dengan kode akun yang sudah kita buat di daftar akun tadi, lalu OK. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, untuk jurnal di tanggal 1 itu kita bisa lihat pembayaran sewa kantor, berarti biaya sewanya di debit dan kreditnya adalah kas. Kode akunnya itu kita pilih yang biaya sewanya itu 5102, kasnya itu 1101, debitnya itu 600.000 dan yang kreditnya itu 600.000 juga. Selanjutnya di tanggal 2 April 2020 itu kan soalnya membeli perlengkapan kantor secara kredit, berarti jurnalnya itu perlengkapan kantor di debit, perlengkapan kantor. Nah, maaf, ini close saja. Nah, terus di kreditnya itu adalah utang usaha. Nah, ini tinggal kita isi kode akunnya 1105 dan yang ini 2101, kita cari. Nah, di debit sebesar 150.000, di kredit juga 150.000. Untuk tanggal 4 April 2020 jurnalnya adalah tanah, kreditnya kas dan utang wesel. Untuk tanah kodenya itu 1201, kas itu 1101, utang weselnya itu
21.02. Nah, ini di debit itu 12.500.000 rupiah. Di kreditnya kasnya itu 2.500.000 rupiah, dan sisanya itu pakai rumus saja, tinggal 12.500 dikurangi sama 2.500 hasil 10 juta. Untuk jurnal tanggal 8 April 2020 dikirim faktur tagihan kepada pelanggan secara kredit, berarti jurnalnya adalah piutang usaha, kreditnya pendapatan jasa. Nah, untuk kode akun piutang usaha itu 1102 ya. Ini kita close saja. Ini 1102. Pendapatan jasa itu 4101. Kita cari scroll ke bawah. Nah, ini dia. Untuk debit itu 12 juta. Nah, untuk kredit itu 12 juta juga. Lalu jurnal untuk tanggal 11 April sama ya jurnalnya, karena soalnya itu juga sama, dikirim faktur tagihan kepada pelanggan secara kredit sebesar 950.000. Jurnalnya piutang usaha di debit, lalu pendapatan jasanya di kredit, sama ya, pendapatan jasa. Nah, untuk kode akunnya juga sama, piutang 1102 dan pendapatan jasa 4101. Ini kalau saja. Nah, terus di debitnya itu 950.000, sama ya, di kreditnya juga 950.000. Nah, terus untuk tanggal 15 April 2020 itu kan pembayaran gaji karyawan sebesar 1.700.000. Nah, ininya di debit biaya gaji dan komisi. Terus yang di kreditnya itu kas. Untuk kode akun biaya gajinya itu 5101 dan di kasnya itu 1101. Untuk debitnya itu sebesar 1.700.000. Ini 1.700.000. Nah, untuk di kreditnya itu 1.700.000 rupiah. Untuk tanggal 20 April 2020 dikirim faktur tagihan kepada pelanggan secara kredit sebesar 4 juta. Nah, untuk dikirim faktur ini sama ya, jurnalnya piutang usaha di debit dan kreditnya itu pendapatan jasa. Untuk kode akunnya itu juga sama, piutang itu kode akunnya 1102, pendapatan jasanya itu 4101. Ini kita cari. Nah, 4101 sebesar 4 juta di debit dan di kredit 4 juta juga. Untuk tanggal 30 April pembayaran biaya lain-lain sebesar 135.000. Nah, di debit itu biaya lainnya dan kreditnya itu kas sebesar 135.000. Ini biaya lainnya itu 5105. Nah, ini kasnya itu 1101. Ini 135.000 di debit dan di kredit 135.000 juga. Untuk tanggal 30 April 2020 membayar gaji 3 juta, itu berarti biaya gaji dan komisi di debit dan di kreditnya itu kas. Untuk kode akunnya itu sendiri sama ya. Untuk kode akun biaya gaji itu 5101 dan kasnya itu 1101. Di debitnya sebesar 3 juta dan di kreditnya juga 3 juta. Untuk tanggal 30 April 2020 juga
membayar keperluan pribadi pemilik Raisa sebesar 1 juta itu jurnalnya Prive pada kas. Ini Prive Raisa pada kas. Nah, kode akunnya itu sendiri untuk Prive itu 3102, untuk kas itu 1101 sebesar 1 juta. Ini 1 juta. Nah, terus ini kita jumlahin sama dengan, ini kita totalin aja sama langsung. Nih, ini kita tinggal tarik ke bawah, kita blok, lalu enter. Untuk di kredit juga kita jumlahin semuanya sama dengan sum, buka kurung, ini kita blok sampai bawah. Nah, kita enter. Jadi ini selisihnya sama ya. Jadi ini balance ya antara debit dan kreditnya. Terus untuk kolom akun 1 ini kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Akun 1 itu sama seperti kode akun ya. Kalau untuk akun 2 ini kita tarik ke bawah. Itu kalau akun 2 itu untuk mengetahui berapa kali kode akun itu sudah terpakai. Nah, kok kayak gini sih, ada jujurnya. Ini tinggal kita blok aja nih. Ini kita tinggal blok. Nah, terusnya kita klik ignore errornya. Nah, ini nih misalkan 3 nih, 3 ini kan sejajar dengan kas, berarti kasnya itu 1, 2, 3. Dari tanggal 1 ke tanggal 15 tuh kasnya sudah, akun kas itu sudah digunakan sampai 3 kali gitu kan. Dan ini mempermudah untuk menyusun buku besar nanti. Selanjutnya kita ke sheet buku besar. Nah, untuk kode akun pakai data validation. Any value kita ganti list, ignore blanknya uncheck list, searchnya itu sama dengan kode underscore akun, lalu oke. Lalu ini kita pilih 1101. Nama akunnya itu sama dengan VLOOKUP, buka kurung C5, titik koma daftar akun, titik koma 2, titik koma false, lalu enter. Maka langsung muncul otomatis. Dan pos saldo juga pakai VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP, buka kurung C5, titik koma daftar akun, titik koma 3, titik koma false, tutup kurung, enter. Untuk saldo awal sama dengan VLOOKUP, buka kurung C5, titik koma daftar akun, titik koma 5, titik koma false, tutup kurung, tambah VLOOKUP, buka kurung C5, titik koma daftar akun, titik koma 6, titik koma false, tutup kurung, enter. Maka hasilnya udah otomatis ya. Nomor 1 itu tanggal 1 April 2020. Keterangannya itu saldo awal. Lalu di kolom saldonya itu kita isi saldo awal yang di sini. Enter. Ke nomor 2 itu tanggalnya kita ketik sama dengan, kita ke sheet jurnal, kita cari yang kas. Ini ada di tanggal 1 ya, nih kasnya di kredit. Keterangannya itu pembayaran sewa kantor. Di kredit kita ketik sama dengan, lalu ke sheet jurnal, di kolom kredit, enter. Nah, ini kita tinggal kurangin aja sama dengan G9 dikurang F10, enter. Nah, nomor 3
Untuk tanggalnya kita ketik sama dengan, lalu ke sheet jurnal kita cari yang ada kasnya tanggal 4. Ini kasnya adalah pengiriman faktur sebentar deh, kayaknya salah deh, bentar kita cek dulu deh soalnya di jurnal. Nah iya, ini salah. Untuk tanggal 4 itu pembelian tanah sebesar 2.500.000 di kredit. Maaf, ini pembelian tanah di kredit, kita ketik sama dengan, lalu ke sheet jurnal di 2.500.000 kita enter. Lalu di kolom saldo itu juga sama, dikurang G10 dikurang F11 enter. Nah untuk nomor 4 itu kita ketik sama dengan, lalu ke sheet jurnal umum kita cari yang ada kasnya, ini untuk tanggal 15, lalu enter. Keterangannya adalah pembayaran gaji karyawan. Di kolom kredit kita ketik sama dengan, ini 1.700.000. Ini sama ya, dikurang juga rumusnya, karena kas itu saldo normalnya ada di debit, kalau dia di kredit berarti dikurang. Lalu tanggal 30 April keterangannya adalah pembayaran biaya lainnya. Ini di kolom kredit sama dengan 135.000. Nah ini tinggal kita kurangin lagi ya di kolom saldonya itu. Nah untuk nomor 6 itu kita ketik sama dengan di kolom tanggal, kita cari kas, ada di tanggal 30 juga di kredit, lalu enter. Nah keterangannya adalah pembayaran gaji karyawan nih. Ini kolom kredit kita ketik sama dengan, lalu ke sheet jurnal kita cari nih kas sebesar 3 juta deh, maaf, sama dengan 13 juta itu dikurangin ya sama 3 juta. Di kolom tanggal juga kita ketik sama dengan ke sheet jurnal umum, lalu kita cari yang ada kasnya. Nah ini tanggal 30 ya, ini namanya penarikan uang untuk keperluan pribadi. Di kolom kredit kita ketik sama dengan, lalu ke sheet jurnal umum nih, enter. Ini tinggal dikurang juga ya, 10 juta ini dikurang sama 1 juta. Nah 9.065.000. Ini kita kasih garis biar gampang bacanya. Lalu untuk bikin buku besar selanjutnya itu kita tinggal copy aja dari sini nih. Tunggu, sebelumnya kita lihat di jurnal dulu ya. Kan yang kedua itu ada piutang ya. Piutang kita lihat di sini ada 3, berarti kolomnya itu 3 ditambah sama saldo awal 1, berarti kita 4 kolom ya. 4 kolom, 4 baris maksudnya. Kita copy aja. Nah ini udah otomatis ya. Nah kode akunnya ini hapus.
Nah, ini kita ganti 1102, maka hasilnya akan muncul otomatis ya. Saldo awalnya 16 juta. Nah, ini nomor 2 tanggalnya kita sama dengan kita cari yang piutang usaha nih. Piutang usaha ada di tanggal 8. Enter. Keterangannya adalah pengiriman faktur. Di debit sama dengan kita kasih jurnal umum sebesar 12 juta. Lalu ini kita tambah ya, karena piutang saldo normalnya di debit. Dan ini transaksinya di debit, jadi kita tambah. Lalu ini juga kita kasih jurnal umum lagi, kita enter aja. Keterangannya sama. Pengiriman faktur juga sebesar sama dengan di kolom debit. Ini kita enter aja. Nah, ini kita tambah juga. Nah, untuk tanggal sama dengan kita cari yang piutang juga nih. Ada di tanggal 30. Tanggal 20 ya. Pengiriman faktur juga. Ini kita tambah aja. Caranya juga sama. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih jurnal 1103 itu apa ya? Nggak ada ya. Berarti kolomnya 1 aja. Ini kita copy. Kita paste ya, sudah kita paste. Nah, ini kode akunnya kita ganti aja 1103. Nah, langsung muncul kan secara otomatis, jadi kita nggak perlu ngetik lagi rumusnya. Itu mempermudah banget. Selanjutnya kita lihat ini ada iklan dibayar di muka 1104. Nah, di sini kan tadi nggak ada jurnalnya ya, nggak di jurnal untuk iklan dibayar di muka itu, maka langsung saja kita tulis saldo awalnya aja. Kita copy paste. Nah, ini tinggal kita ganti 1104, maka akan otomatis muncul ya. Selanjutnya kode akun. Ini ada perlengkapan kantor. Untuk perlengkapan kantor itu sendiri tadi kan di jurnal umum ada transaksinya ya. Ini tinggal kita copy paste. Nah, ini tinggal kita ganti aja, terus tambahin barisnya. Ini tinggal kita kasih garis. Ini nomor 2. Nah, untuk tanggalnya itu kita kasih jurnal, ini kita enter. Nah, keterangannya itu membeli perlengkapan kantor. Nah, di debit itu sama dengan, terus kita ke jurnal. Nah, ini tinggal kita enter aja. Ini tinggal kita jumlahin. Nah, terus selanjutnya ada tanah. Ini tinggal kita copy paste aja. Nah, akunnya itu kita ganti. Nah, ini tinggal kita hapus aja. Nah, ini kita ketik sama dengan jurnal. Nah, ini tanggal 4, enter. Keterangannya adalah membeli tanah. Debit sama dengan kita ke sheet jurnal, kita enter. Lalu ini kita jumlahin, enter. Nah, selanjutnya kita lihat akun gedung. Di gedung ini tadi tidak ada jurnalnya, maka kita tulis aja saldo awalnya.
Ini tinggal kita copy paste ya. Nah, kode akun ini kita ganti di 1202. Nah, maka sudah muncul otomatis ya. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan gedung. Ini juga nggak ada di jurnal umum, maka kita tinggal copy paste aja. Nah, untuk kode akunnya kita pilih 1203. Nah, maka sudah otomatis muncul ya. Lalu selanjutnya ada utang usaha. Utang usaha nih ada 1, berarti kita nambah kolom 1 aja. Nah, ini udah otomatis muncul ya. Ini kita tambahin baris, maaf, baris maksudnya. Kita garis ini nomor 2. Untuk tanggalnya itu sama dengan utang usaha nih di tanggal 2 April. Membeli perlengkapan kantor. Secara kredit ya, kreditnya itu sama dengan ke jurnal sebesar 150.000. Ini tinggal kita jumlahin. Lalu utang wesel, ini tinggal kita copy paste aja. Nah, kode akunnya tinggal kita ganti aja. Nah, untuk nomor 2 nya ini kita hapus. Nah, untuk tanggalnya itu sama dengan kita ke sheet journal. Ini utang wesel di tanggal 4 April. Membeli tanah di kredit sama dengan kita ke sheet journal sebesar 10 juta. Lalu ini tinggal kita jumlahin aja. Nah, selanjutnya utang gaji dan komisi. Ini juga tidak ada di jurnal umum, jadi tinggal kita buat saldo awalnya aja. Kita masukin saldo awalnya aja. Kita copy paste, nih tinggal kita ganti. Maka sudah muncul otomatis. Nah, selanjutnya ada modal Raisa. Modal Raisa kan tadi juga nggak ada transaksi di jurnal umum, jadi kita masukin aja di buku besar itu saldo awal aja. Nah, ini juga udah otomatis muncul. Selanjutnya kita lihat lagi ada price. Kalau price itu tadi ada transaksinya di jurnal umum. Kalau kita copy paste terus tambahin 1 baris lagi. Ini tinggal kita ganti 3102. Nah, maka udah muncul otomatis lah. Tinggal kita ganti. Ini sama dengan price. Kita cari price. Nah, ini tinggal kita enter. Keterangannya adalah penarikan uang untuk keperluan pribadi. Debit sama dengan sebesar 1 juta. Nah, ini tinggal kita jumlahin aja, lalu enter. Selanjutnya
Selanjutnya ada pendapatan jasa. Ini kan pendapatan jasa ada ya di jurnal nih, ada 3, berarti kita bikin 4 baris ke bawah. Ini tinggal kita copy paste aja, kita tambahin 2 baris lagi, ini kita garisin, ini kita hapus. Nah, kode akunnya kita ganti jadi 4101, maka sudah muncul otomatis nomor 3 dan nomor 4. Untuk tanggalnya nomor 2 itu sama dengan sheet jurnal umum. Kita cari yang pendapatan jasa, ada di tanggal 8, lalu enter. Keterangannya adalah pengiriman faktur. Di kredit sama dengan sheet jurnal sebesar 12 juta, lalu enter. Nah, untuk di saldonya itu kita jumlahin aja karena saldo normal, pendapatan jasa itu di kredit, jadi kita jumlahin. Nah, ini sama juga pengiriman faktur sebesar 950.000. Ini juga kita jumlahin. Nah, untuk tanggal selanjutnya sama caranya, kita lihat lagi yang ada pendapatan jasanya. Pendapatan jasa di tanggal 20. Ini sama pengiriman faktur juga, sama dengan ini, tinggal kita jumlahin aja. Lalu kita lihat di sini ada biaya gaji dan komisi. Nah, di sini ada ya, ada 2 kali, berarti jadi ada 3 baris ke bawah. Ini kita copy paste aja. Nah, ini tinggal kita ganti 5101, udah otomatis ya saldo awalnya. Yang ini tinggal kita hapus. Nah, untuk ini tanggalnya sama dengan sheet jurnal umum, ini tanggal 15. Keterangannya itu pembayaran gaji karyawan di debit sama dengan jurnal umum sebesar 1.700.000. Nah, ini tinggal kita jumlahin aja, lalu enter. Untuk tanggal sama dengan tanggal 30 sama pembayaran gaji karyawan, debitnya itu sama dengan ke sheet jurnal umum sebesar 3 juta, lalu ini tinggal kita jumlahin aja, enter. Lalu ada biaya sewa ada 1 di jurnal umum tadi, tinggal kita copy paste. Nah, terus untuk ini kita hapus aja, kode akunnya kita ganti 5102. Untuk di tanggal sama dengan sheet jurnal, kita cari biaya sewa, ini ada di tanggal 1, enter. Keterangannya ada pembayaran sewa kantor, debitnya itu sama dengan, lalu kita ke sheet jurnal umum sebesar 600.000, lalu enter. Untuk saldonya itu kita jumlahin aja, lalu enter. Selanjutnya ada biaya iklan, ini tinggal kita copy paste.
Ini tinggal kita ganti kode akunnya. Nah, udah otomatis ya saldo awalnya itu. Lalu selanjutnya ada biaya kendaraan. Biaya kendaraan juga nggak ada transaksi di jurnal umum, jadi kita langsung copy paste aja, kita ganti, kita tulis aja saldo awalnya, dan saldo awalnya di sini juga sudah otomatis ya, langsung muncul, jadi nggak perlu pakai rumus lagi. Selanjutnya biaya lainnya. Untuk biaya lainnya ada ya, transaksi di jurnal umum. Nah, kita langsung ke buku besar. Ini tinggal kita copy paste. Maaf. Ini kita tambahin satu baris. Lalu kode akunnya kita ganti. Maka udah otomatis ya saldo awalnya itu muncul. Untuk di tanggal sama dengan sheet jurnal, kita cari yang biaya lainnya. Ini keterangannya pembayaran biaya lain. Kita taruh di debit sama dengan jurnal 135.000, enter. Ini tinggal kita jumlahin aja, lalu enter. Lalu kita lihat lagi, setelah itu biaya perlengkapan kantor. Ini enggak terjadi di jurnal umum, jadi kita tulis saldo awalnya aja. Jadi kita tinggal copy paste aja, kode akunnya kita ganti. Nah, selanjutnya kita lihat lagi beban penyusutan gedung, itu juga nggak ada ya, jadi kita tinggal copy paste aja. Caranya gampang banget kan, nggak repot-repot lagi untuk bikin kotak-kotak baru lagi, jadi kita tinggal copy paste aja. Biaya asuransi juga nggak terjadi di jurnal umum, nggak terjadi transaksinya, jadi kita tinggal tulis aja di buku besar saldo awalnya aja. Selanjutnya biaya udah habis ya. Selanjutnya sheet neraca lajur. Untuk mengisi kode akun itu rumusnya sama dengan kode akun. Ini kita klik 2, enter. Nah, ini tinggal kita tarik aja ke bawah. Selanjutnya itu untuk nama akun, pakai rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Ini tinggal kita klik 2, buka kurung A7 titik koma daftar akun. Ini juga kita tinggal klik 2 titik koma 2 titik koma false tutup kurung, enter. Sama ini juga tinggal kita tarik aja ke bawah. Nah, untuk pos saldo itu pakai rumus VLOOKUP juga, buka kurung A7 titik koma daftar akun titik koma 3 titik koma false tutup kurung, enter. Sama ini juga tinggal kita klik kita tarik aja ke bawah, udah otomatis muncul. Sedangkan untuk neraca saldo itu di debit sama dengan if buka kurung C7 sama dengan petik 2 debit. Nah, tulisan debit ini sama seperti tulisan debit di pos saldo ya. Titik koma sum if buka kurung, kita ke sheet akun, kolom A, titik koma neraca lajur A7 titik koma akun, kolom E tutup kurung ditambah sum if buka kurung, kita ke sheet jurnal, kolom G titik koma neraca lajur A7 titik koma, kita ke sheet jurnal lagi, kolom H tutup kurung dikurang sum if
buka kurung, kita ke sheet journal, titik ke kolom G, titik koma, ke neraca lajur A7, titik koma, maaf ini kita hapus saja, langsung kita ke titik A7, titik koma, kita ke jurnal, ke kolom I, tutup kurung, titik koma 0, enter. Nah ini tinggal kita tarik aja ke bawah, maka hasilnya sudah otomatis ya. Kalau misalkan rumus kita benar. Untuk yang kredit sama dengan if buka kurung C7 sama dengan petik 2 kredit. Tulisan kredit ya juga sama seperti tulisan kredit di pos saldo. Titik koma sum if buka kurung, kita ke sheet akun, kolom A, titik koma, neraca lajur A7, titik koma, akun, kolom F, tutup kurung, tambah, sum if, buka kurung, sheet journal, kolom G, titik koma, neraca lajur, kolom A7, maaf ini kita hapus saja, langsung klik A7, titik koma, jurnal, kolom I, tutup kurung sum if, buka kurung jurnal lagi, kolom G, titik koma, neraca lajur A7, titik koma, jurnal, kolom H, tutup kurung, titik koma 0, tutup kurung, enter. Sama ini juga kita tinggal tarik aja rumusnya, maka hasilnya juga udah otomatis. Dan untuk di pos laporan kita pakai rumus VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP A7, titik koma, daftar akun, titik koma, 4, titik koma, false, tutup kurung, enter. Sama ini juga tinggal kita tarik aja ke bawah, dan hasilnya juga udah otomatis. Untuk laba rugi itu sama dengan if buka kurung pos laporan F7 sama dengan petik 2 laba rugi. Tulisan laba rugi juga sama seperti tulisan di pos laporan ya, D7 titik koma 0, enter. Jadi tinggal kita tarik aja ke bawah. Nah berarti rumus yang saya gunakan benar ya. Ini sama rumusnya, sama dengan petik 2 laba rugi, petik 2 titik koma F7, E7 maksudnya. Ini tinggal kita tarik aja. Nah udah otomatis ya. Untuk di neraca juga sama, if F7 sama dengan petik 2 neraca. Tulisan neraca juga sama seperti tulisan neraca di pos laporan. Seharusnya D7 titik koma 0 tutup kurung, enter. Nah ini tinggal kita tarik aja ke bawah rumusnya. Selanjutnya ada kredit. Di kredit juga sama, pakai if F7 sama dengan petik 2 neraca, petik 2 titik koma E7 titik koma 0 tutup kurung, enter. Nah ini tinggal kita tarik aja ke bawah. Nah maka hasilnya udah otomatis ya. Dan untuk hasil semuanya ini harus balance ya antara debit dan kredit, kecuali di kolom laba rugi dan kolom neraca. Ini kita jumlahin dulu pakai rumus sum.
Nah, ini juga kita jumlahin di kolom laba rugi. Kalau di kolom laba rugi antar debit dan kredit itu nggak balance ya, dan ini kolom neraca juga nggak akan balance. Tapi selisih antara laba rugi debit kredit dan neraca debit kredit itu harus balance. Ini kita jumlahin dulu. Nah, ini kita jumlahin juga pakai rumusan. Nah, hasil ini itu pengurangan ya, sama hasil ini kita kurangin, dan ini sama ini dikurang. Nah, jadi selisih di kolom laba rugi dan neraca ini namanya laba bersih sebelum pajak. Jadi selisihnya itu harus sama atau harus balance. Kalau misalkan gak balance, berarti perhitungan saya itu salah. Selanjutnya sheet laporan laba rugi. Kode akun itu sama dengan kita pilih yang pendapatan jasa. Enter. Nah, untuk nama akun itu pakai rumus VLOOKUP juga. Maka kalau misalkan rumusnya benar, berarti namanya itu benar sesuai kode akunnya. Ini rumus yang saya masukkan itu benar ya. Totalnya itu tinggal kita copy aja, nggak usah pakai rumus juga nggak apa-apa. Selanjutnya biaya operasional. Nah, biaya operasional itu kayak sama dengan, nah ini tinggal kita tarik aja. Biaya operasional itu kayak biaya yang terjadi di perusahaan gitu. Ini pakai rumus VLOOKUP juga. Daftar akun, titik koma 2, titik koma false, tutup kurung, enter. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Untuk jumlahnya sama dengan sheet neraca ledger, enter. Ini tinggal kita tarik juga. Kemudian ini kita jumlahin total biaya operasional di kolom total sama dengan ini kita jumlahin. Ini kita pakai rumus sum. Nah, ini tinggal kita jumlahin aja, enter. Selanjutnya laba bersih sebelum pajak. Ini sama dengan pendapatan dikurangin total biaya operasional. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya sheet laporan perubahan ekuitas. Di kode akun itu rumusnya sama, tinggal kita copy aja. Bisa pakai sama dengan terus ke sheet neraca ledger, bisa kita langsung copy, nggak apa-apa. Nah, untuk nama akunnya itu juga sama rumusnya, pakai rumus VLOOKUP. Nah, totalnya juga tinggal kita copy aja. Selanjutnya ini laba bersih sebelum pajak, yuk kita tinggal copy. Jumlahnya juga tinggal kita copy aja, lalu dikurangin dengan price, kode akunnya, kode akun price sama dengan ini juga pakai rumus VLOOKUP.
Nah, ini kita kurangin ya. Laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan penarikan uang untuk keperluan pribadi ya. Namanya itu hasilnya adalah kenaikan pada ekuitas pemilik. Ini kita cobain aja langsung. Maksudnya pakai rumus sum dengan sum buka kurung, ini tinggal kita jumlahin, enter. Nah, untuk modal akhir Raisanya tinggal kita jumlahin aja sama dengan D7 ditambah D10, enter. Nah, ini adalah hasil dari modal akhirnya ya, modal akhir Raisa. Selanjutnya laporan neraca. Nah, ini kita kelompokin dulu ya. Yang pertama aktiva. Kode akunnya sama, tinggal kita copy aja di neraca ledger. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, untuk nama akunnya juga pakai rumus VLOOKUP juga sama. Daftar akun, titik koma, 2 titik koma, false, tutup kurung, enter. Nah, ini tinggal kita tarik aja ke bawah. Untuk jumlahnya sama, tinggal kita copy aja. Nah, ini namanya total aktiva. Ini kita jumlahin pakai rumus sum. Selanjutnya liabilitas. Pasifa maksudnya. Ini juga tinggal kita copy paste aja di neraca ledger. Ini juga kita pakai rumus VLOOKUP aja. Rumusnya juga sama ya, tinggal kita tarik ke bawah. Ini juga kita tinggal copy paste aja di neraca ledger. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Ini pada akun modal. Ini modal akhir. Maaf, salah penempatan. Seharusnya di nama akun. Sama dengan kita ke laporan berwarna ekuitas, ini kita enter. Nah, untuk jumlahnya itu pakai modal akhir ya. Nah, ini tinggal kita jumlahin pakai rumus sum. Bentar. Ini namanya total pasifa. Ini tinggal kita kasih garis. Nah, untuk total pasifa dan total aktiva itu balance ya.
Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.